kan bertanya sih, cuman mungkin menjawab yang tadi ada beberapa yang abang sampaikan ke bapak tadi itu, misalnya seperti yang Hmm. tentang apa tadi, tentang darah itu ya, Hmm. dan tentang Yesus tadi marah-marah yang apa namanya itu, dan dia merusak dagangan itu ya bang ya. Hmm. Jadi kan bukan berarti narasinya bukan seperti itu, bukan berarti Yesus itu nggak ada kasih gitu loh bang, biar nggak salah mengerti gitu loh. Karena waktu itu kan orang kan buat jadi rumah ibadat itu jadi tempat dagang gitu, sementara kan untuk tempat tukar uang, tempat jual hewan gitu. Sementara kan rumah Lalu? ibadat itu bukan, dengar pak? Iya. Lalu apa hubungannya? Yang kita bahas tuh bukan dagangannya. Yang kita bahas itu ajaran kasihnya. Ya, maksud saya Kalau artinya bukan. kalau kalaunya ajaran kasih kan setidaknya Yesus ambil ambil aja tuh dagangannya semuanya diborong. Kenapa? Kalau ada uang biar biar cepat pedagangnya ya mangkir dari bait Allah tuh ya tukarin aja sampai habis uangnya. Itu baru ajaran kasih. Bukan masalah dagangannya yang kita bahas, ajaran kasihnya di mana sampai meja bangku ditendangin gitu. Itu kan pemikiran kita, Bang. Pemikiran Yesus kan nggak seperti itu. Gitu loh. Loh, Karena rumah ini kan ibadat katanya itu kata dijadi, abang tadi ajaran kasih. ya, karena Hmm. Yesus melihat orang-orang membuat tempat rumah ibadat itu menjadi tempat dagang, tempat bertukar uang. Makanya dia bilang kan, Bang kan, kenapa kamu jadikan rumahku jadi tempat sarang penyamun kan gitu kata-katanya, Hmm. kalimatnya. Hmm. Iya. Maka dia jungkir balikan itu dagangan pakai apa namanya itu, pakai apa, pakai pecut gitu ya. Wah, tuh Anda tahu sendiri mana kasihnya kalau kayak gitu. Sampai sampai pedagangnya aja diumpat oleh Yesus. Sarang penyamun. Kau penyamun tuh, kan kayak gitu pedagang lo. Maksudnya sikap cara-cara orang itu bang, karena kan tujuan fungsi daripada rumah ibadat itu bukan untuk berdagang. Jadi sebenarnya itu ada arti rohaninya gitu bang, bahwa bukan sekedar yang mau diajarkan dari kisah itu, maksudnya bahwa di rumah Tuhan itu bukan tempat berbisnis, bukan tempat untuk cari cuan, gitu loh. Tapi tempat mencari wajah Tuhan, bukan untuk berdagang, bukan untuk bisnis gitu loh Bang. Jadi bukan berarti Yesus nggak punya kasih, nggak seperti itu ininya pengertiannya gitu. Lah, aduh, 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 bang. Kita itu tidak memasalahkan hal-hal yang lainnya. Bentuk kasihnya yang diajarkan Yesus ketika menendang bangku dan menendang meja tuh apa bentuk kasihnya gitu. Justru Itu kalau yang dia, ditagih, bang. justru kalau dibiarkan Yesus biarkan orang melakukan hal yang salah dan dia diam-diam saja, justru itu yang nggak bagus menurut saya Bang. Kan gitu. Lah, kalau diam itu lebih bagus. Kenapa saya bilang lebih bagus? Orang ya ditegur saja ya itu akan menjauh. Apalagi kita diam, pasti orang nggak enak gitu. Tapi bukan maksudnya nggak mengajarkan kasih. Tapi sebelumnya itu bang, aku dengarkan dari kemarin abang live ini kan bang kan. Aku pikir abang jauh lebih lembut, lebih elegan, lebih santun karena saya di room Jumpa saya berkali-kali dikeluarkan bang. Nah, beda-beda cara orang mungkin bang. Aduh. Saya di room teman-teman abang yang lain berkali-kali saya di kick bang karena mereka kasar-kasar dan ngomongnya itu ngomong-ngomong apa namanya tuh nggak ada Ya iya, ada yang bilang saya terlalu lembut, katanya terlalu lemah. Ada juga yang kritik saya kayak gitu. Saya pikir bang, justru itu bagus. Gini bang, cobalah. Saya kan belajar juga. Bukankah Islam itu katanya agama yang apa bang? Rahmat, gimana bang? Saya Ya kurang. rahmatan lil alamin. Ah, itu artinya agama damai kan bang? Betul nggak? Ya tergantung pembawaan seseorangnya juga bang. Nggak, kalau ajaran agamanya kayak gitu. Iya maksud saya, kalau ajarannya ajaran damai mestinya seperti ini bang. Harusnya elegan, nggak pakai kata-kata umpan, kata-kata menghina, kata-kata. Ya kalau masalah perbedaan itu saya kira sah-sah aja lah, kan begitu, ya nggak? Hmm, Betul nggak bang? Oke, dah lanjut. Kita bahas deh. Apalagi yang mau Tanya lagi. dibantah?
Tadi pria- kayak gimana tuh? 2 Yohanes 1 nomor 10. Coba sebentar bang, biar nggak salah saya ngomong. 2 Yohanes. 2 Karena Yohanes 1 nomor 10. Saya nggak hafal Alkitab bang, dia harus buka dulu bang. Nanti daripada saya salah ngomong ya kan. Hmm. Bentar bang, saya cari dulu. 2 Yohanes 1 ayat 10. Dua Yohanes 1 ayat 10 bang. Ya, coba dibaca. Oke, baca bang. Hmm. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Terus pertanyaannya apa? Mana bentuk kasihnya? Masa orang datang diusir, nggak boleh diterima? Mana bentuk Nah. kasihnya itu? Ini, Bang. Coba, ya kan? Ini kan konteksnya adalah bagi mereka yang membawa ajaran yang bertolak belakang dengan ini bang, yang bertolak belakang dengan ajaran yang antikris gitu loh bang. Bukan orang yang biasa-biasa, bukan diajarkan kalau orang datang beda keyakinan, tolak aja, nggak salah, bukan begitu bang. Kan gitu. Ini kan surat ini kan kita mesti paham bang, bahwa ini bukan maksudnya pokoknya selain daripada satu keyakinan, nggak usah diberi salam, bukan begitu bang. Ya, Lah, bukan begitu. terus Tapi ini buat ya, kita, kasihnya maksud saya di mana itu, Bang? Meskipun saya nih bawa ajaran sesat datang ke rumah Anda, kan kayak gitu. Masa saya nggak diterima? Kayak gimana? Setidaknya kan kalau ajaran kasih naik dulu, kau mau minum apa, mau makan apa, silahkan tidur dulu tuh dia di kasur yang empuk itu. Kan gitu ajaran kasih, meskipun orang bawa ajaran sesat, suruh dulu naik ya, tawarin makan apa, terus minum apa, tidur aja dulu tuh, kasurnya empuk, kan kayak gitu. surat itu kepada karena banyaknya orang-orang yang menyesatkan ajaran kasih yang dibawakan Yesus bang. Makanya kalau kita baca pada ayat-ayat sebelumnya, ya kan, ini ditujukan kepada orang-orang yang membelokkan ajaran Kristen gitu loh bang. Jadi bukan ditujukan kepada orang yang secara umum, bukan. Jadi kalau contoh lah bang, saya baca nih bang ya, di ayat sebelumnya ya kan, ayat yang 5 ini itu bahwa kepada mereka yang berusaha menyesatkan gitu loh bang, membelokkan ajaran yang dibawa Yesus, kepada itu yang ditujukan tentang yang tadi. Maksudnya jangan bergaul dengan itu gitu loh bang, jangan mendekat dengan itu gitu loh. Enggak gitu juga kali caranya sama orang. Iya, enggak gitu juga kali caranya kan sama orang, meskipun tahu dia sesat menurut Kristen nih ya. Enggak, bukan gitu juga caranya. Langsung kagak diterima, kagak boleh disalam. Mana ajaran kasihnya? Setidaknya kan orang kasih masuk, kasih makan, kasih minum. Kalau dia ngomong, mohon maaf ya kawan, aku tidak mengikuti ajaran kamu. Ya, kan kayak gitu. Tuh baru kasih. Ini kagak boleh terima dia, kagak boleh ucap salam. Apa coba? Itu bang, saya bacakan bang ya. Kalau dia itu, ya kan, bahwasanya sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia ya, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia ya. Itu adalah penyesat dan antikristus. Jadi maksudnya ayat ini bang, yang tadi bang baca tadi, yang 2 Yohanes 1 ayat yang ke-10 tadi, maksudnya ke penyesat itu bang ya. Iya, panas ini bang tempat saya. Padahal udah ada AC masih aja panas. Ya, maksud saya ya, kalau seperti itu kan nggak ada bentuk kasihnya toh. Itu kan pemahaman kita bang, tapi bukan seperti itu yang Yesus maksudkan. Makanya ini bang, baca, kalau boleh baca ayat itu jangan cuma sebatas satu ayat itu bang, karena kan gini, Alkitab itu kan dia kan berkesinambungan dia pengertiannya. Jadi supaya nggak salah, memang kita harus baca ayat-ayat sebelumnya bang. Gini bang.
Lepas Ya. dari semuanya, ya, saya mau minta jelaskan kepada Anda Hmm. apa bentuk kasihnya waktu tendangin dagangan orang, meja dan bangku-bangku orang. Apa bentuk kasihnya ketika tidak menerima orang? Oke, sekarang saya tanya abang. Abang punya anak nggak? Punya. Bang, gini, kalau anak abang itu salah, ya kan? Abang Mm-mm. ajarin nih, ini contoh nih bang, saya kasih mohon maaf. Abang kasih ajarin ini, nggak boleh mengerjakan yang salah, misalnya sekali, dua kali, tiga kali. Terus anak abang itu terus dia bikin salah bang, terus dia mohon maaf bandel gitu. Kira-kira abang marah atau biar aja gitu? Nggak apa-apa lah, gas terus. Ya Atau tetap aja meskipun 10 kali anak saya salah, tetap aja saya terima sebagai anak. itu abang ajar dia kan, harus dididik itu nggak? Lah, ya itu kan karena bentuk kasihnya kita dididik, bukan menolak dia. Oke, enggak. Kembali ke konteks yang tadi di rumah ibadat Yesus yang menjungkir balikan tempat dagang itu, Bang kan? Hmm. Karena kan udah diajarkan bahwa di rumah ibadat itu tempat beribadah, bukan tempat dagang. Tetapi mereka ini ngotot, Bang, gitu loh. Mereka tuh jual merpati di situ, jual untuk korban di situ, tukar uang di situ, bahkan sampai kalau kita lihat ceritanya sampai jalan masuk ke rumah ibadat itu nggak bisa orang masuk bang karena tertutup oleh karena ramainya mereka jualan, bukan nggak diajarin sebelumnya, karena mereka nggak mau tentu dimarahin bang waktu itu kan begitu. Bang, waktu anak saya salah, ya berkali-kali saya salah, bukan berarti rumah harus saya robohin biar nggak tinggal dia. Ya kan nggak dirobohin Anak juga. saya tuh di rumah kan gitu. Puluhan kali dia salah, setelah 11 kali dia salah, bukan berarti rumah harus saya robohkan. Dan orang-orang yang di Bi- situ berdagang waktu Ah, ah. itu mereka bukan ada disakitin loh bang, bukan ada dilukai loh bang sama Yesus, nggak ada loh. Hmm. Ya iya, Cuman di dagangannya situ ini- Yesus. Coba Anda baca Matius 22 ya tuh ya. Oke, boleh. Sebentar. Boleh bang. Saya tahu kisahnya. Yang mana bang buka? Karena kan ada di beberapa ayat tuh. Matius berapa bang? Matius 22 ya kalau nggak salah itu. 22. Matius 22. Bukan ya? 23? Bukan. 21? Bukan. 21 mangil itu. Bentar ya. Ya, Matius 21 tapi nomor 12. Matius 21 nomor 12. Oh iya benar. Mm-mm. Judulnya Yesus menyucikan. Makanya judulnya aja kan keren bang. Yesus menyucikan bait Allah. Nggak dibilang Yesus marah-marah. Yesus menghancurkan Nah. manusia. Nggak gitu bang. Gimana caranya? Lalu Yesus mengusir semua orang. Apakah ajaran kasih itu mengusir? Gini bang. Itu yang ditanyakan. Karena mereka tidak mendengarkan apa yang Yesus perintahkan bang. Gini bang, gini. Bentar. Pada itu ya boleh. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sudah dibalikin ya meja terus bangkunya, disebut Yesus pula para pedagang tuh penyamun. Diusir Yesus, mana kasihnya? Karena seperti yang di abang baca tadi, ya kan, rumah Tuhan itu fungsinya, tujuannya, kegunaannya, manfaatnya itu bukan buat dagang bang, bukan untuk cari duit, bukan untuk Tahu. Caranya bukan Bang, caranya bukan berarti mengusir orang itu, menendang bangku dan membalikkan dagangannya. Enggak. Seharusnya kalau ajaran kasih, satu ditegur. Ada cara lain, diborong semua dagangannya. Atau kan gitu. Nah, apa itu baru kasih. Kalaunya membalikkan, mengusir jadi Satpol PP itu bukan ajaran kasih itu.
bisa menyamakan pemikiran kita sebagai manusia biasa dengan pemikiran Yesus kala itu, Bang. Nggak bisa begitu. Jadi yang saya tahu, yang saya artikan bahwa Yesus mau mendisiplinkan mereka, meluruskan mereka. Makanya mereka marah Bang waktu itu karena rumah Tuhan yang mestinya tempat untuk beribadah malah mereka buat mencari uang. Mereka buat Ya iya, bisnis. Gitu loh Bang. saya Bukan tahu masa itu kan masalahnya, problem yang terjadi. Yang saya pertanyakan bentuk kasihnya mana, ajaran kasihnya mana? Masa bentuk ajaran kasih mengusir orang? Masa bentuk ajaran kasih tendangin bangku orang sama meja orang? Bang baca berikutnya kan Bang, ya kan? Eh, Kalau Bang baca ayat berikutnya, jangan berhenti di tempat tadi itu. Abang akan temukan bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Coba Bang, jadi kalau Abang bilang gak ada ajaran kasih, gak tepat Bang. Betul nggak? Orang datang yang buta disembuhin sama dia. Ya iya, kalau itu saya akui dia mengasihi orang buta, saya akui. Yang saya pertanyakan ya, mana bentuk kasihnya kepada para pedagang? Karena mereka Ayo. dagang nggak tepat waktu Bang, nggak di tempat yang tepat, nggak di waktu yang tepat. Enggak. Jadi artinya Bang ya, kalau yang nggak ada kasihnya sama orang yang berdagang kayak gitu, itu namanya kasih tak sampai gitu. Kasih tak sampai gitu Bang. Iya, susah kali kan gitu, keluar udah dari jalur kasih. Bukan keluar Bang, tapi memang itu cara Yesus Bang mendisiplinkan mereka. Ya bahkan kalau nanti Abang lihat di kisah-kisah lain, ya kan? Malah Yesus lebih streng lagi Bang mengajar murid-murid di kisah-kisah yang lain. Ini masih menurut saya mah ini masih ringan ini Bang, mencungkir balikan Gorengan. meja-meja. Ini masih ringan ini Bang. Kalau ambil keledai orang gimana? Ayo. Coba, Ah. ayat berapa Bang? Saya tahu. Kalau ambil keledai orang di mana ajarin kasihnya? Kasih ambil keledai gitu. Nanti kita buka ayatnya Bang. Jadi Bang, konteks Yahudi pada zaman itu Bang, kalau tamu datang, yang dinamakan tamu kehormatan datang, dia boleh meminta, dia punya otoritas berhak mengambil apa yang diperlukan untuk kepentingan dia Bang. Jadi bukan mencuri. Kemarin di room siapa ya saya dengar dia? Dikatakan Yesus itu mencuri apa-apa-apa gitu. Bukan. Hmm. Dan di situ Bang, coba kalau kita baca ke bawahnya, nanti Abang tengok di teks yang lain, tidak ada di situ yang punya melapor apa atau dikatakan nggak dikembalikan keledainya, nggak ada Bang. Jadi itu tradisi pada zaman itu Bang. Kalau tamu datang, ya kan, ke satu tempat dan dia orang yang dihormati Bang, dia berhak untuk mendapatkan apa namanya itu, apa yang diperlukan gitu loh Bang. Jadi bukan ada dia untuk ngambil Bang, milih Bang, orang. gini. Kalau tamu kehormatan datang, dia akan ngomong saya perlu ini, bukan nyuruh-nyuri. Masa sih? Macam mana pula? Gak ngerti dah saya. Masa dulu ada tradisi maling kayak gitu? Di mana Karena saya nih, bentar. Karena saya adalah orang yang dihormati datang ke satu daerah. Lalu saya perintahin malingin aja tuh, ya keledainya. Apa ini tradisi maling? Kalau saya perlu sesuatu, maka saya akan ngomong, Bu, ya saya perlu, atau Bapak, saya perlu ini. Nah, kan kayak gitu. Karena dihormati orang pasti kasih. di mana ada kata-katanya dikatakan bahwa dia mencuri Bang? Ada nggak? Coba Abang tunjukin. Ada nggak? Oh, kalau kata-katanya nggak ada ya, secara tekstual Yesus mencuri enggak. Tapi di situ Yesus menyuruh dua muridnya, pergilah ke kampung itu. Di Ya, sana kamu akan menemui ya anak keledai dan induknya itu tertambat. ya. Kan kayak gitu. Lepaskanlah ikatannya, bawalah mereka kepadaku, kata Yesus. Kalau kamu keciduk, kata Yesus, bilang Tuhan memerlukannya. Kalau kamu keciduk gitu, bilang aja Tuhan memerlukannya.
kan jangan Heeh. mempertajam bahasanya kalau kamu keciduk, nggak ada gitu kata-katanya bang. Kalau ditanya bukan dibilang kalau kamu keciduk loh bang. Wah, nih, Ya, ya. Tar. nggak ada kata keciduk loh bang. Aduh. Ini, kita baca. Ketika Yesus dan murid-muridnya setelah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu." Kalau orang menegur itu apa, Bang? Kalau keciduk, Bang. Ya, kalau kamu keciduk, makanya biar ringkas tadi ya, kalau ada orang menegur kamu, kata Yesus, kalau kamu keciduk, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Kalau ini bukan mencuri, mana ayatnya Yesus mengembalikan keledai itu? Sekarang saya tanya, apa dasarnya bang bilang mencuri? Ada yang komplain menyatakan bahwa keledai nggak dikembalikan bang? Apa dasarnya saya bilang mencuri? Karena tidak ada ayat pengembaliannya. Saya pun bisa bilang begitu bang. Apa dasarnya bang bilang mencuri? Karena nggak ada di situ dikatakan bahwa keledai nggak dikembalikan. Sama aja bang. Iya, apa dasarnya dia mencuri? Karena dia tidak mengembalikan keledainya. Lu di situ nggak ada ditulis bang bahwa nggak dikembalikan keledainya, nggak ada bang. Nah, kalaunya tidak ada tertulis bahwa tidak dikembalikan, mana ayat pengembaliannya? Ya sama aja bang. Artinya nggak ada yang komplain. Nah, kan gitu. Nah, gitu. Kapan Yesus mengembalikan keledainya? Coba. Jadi salah bang kalau narasinya dikatakan dia mencuri keledai. Yesus itu raja segala raja bang. Gak mungkin dia mencuri keledai buat apa? Kecil sekali. Untuk apa dia mencuri bang? Dia raja segala raja. Aduh, bahaya bang kalau bahasa raja di segala raja tuh. Kalau ada raja singa, berarti Yesus rajanya singa gitu ya. Raja singa, berarti Yesus rajanya raja singa. Kayak gitu. Tidak boleh. Tidak boleh mendiskreditkan Macam mana itu bahasanya raja di atas segala raja tuh? yang lagi. Heeh. Ya iya kan, contoh tuh ada yang kena raja singa, kan gitu. Berarti Yesus raja di atas segala raja, Yesus berarti rajanya raja singa, kan gitu. Saya lupa. Heeh. Abang ada menyinggung ke bapak tadi tentang poso kan bang? Ya enggak? Ke situ pula bahasannya. Baik, kita tinggalkan ini. Gini bang, kan tadi abang bilang di situ karena yang viral itu saudara-saudara Muslim yang di apa namanya itu diserang gitu kan bang. Hmm. Jadi saya bang bulan 7 kemarin 1 bulan saya di sana bang di Poso. Hmm. Jadi saya cerita dari warga di sana bang. Jadi tidak seperti yang fakta di lapangan, tidak seperti yang di media bang. Gitu loh. Jadi di sana itu Terus? memang di sana itu yang jadi korban bang, semua bang, kedua belah pihak korban di sana bang. Jadi di sana sekarang bahkan yang warga Tionghoa Kristen itu banyak nggak lagi tinggal di Poso itu bang, karena nggak diperbolehkan lagi. Jadi intinya bang, itu tadinya adalah permasalahan sekelompok pemuda, tapi merambat jadi sampai masalah agama. Dan itu pun ternyata bang ditunggangi orang dari pihak luar. Jadi tidak sesederhana yang dipublish di media selama ini, ternyata saya juga baru tahu bang gitu. Jadi kalau abang bilang selama aja yang jadi korban di sana, salah besar bang. Kedua-duanya korban di sana bang waktu itu gitu loh. saya Bentar bang. Gitu. Yang mana? Ini ada teman-teman katanya judol yang mana kawan-kawan? Hah? Nama judol apa? Cimol 88 ini kah? Cimol tuh judol kah? Ntar ya bang ya. Karena di room saya nggak boleh ada judol. Oh ya yaudah. Saya blokir dulu. Oh Dah. bang ini deh yang komen bang. Ya udah diblokir. Oh ya. Saya nggak ngerti, tapi ya itulah ya, banyak Muslim yang kita lihat dengan mata kepala kita ya, dilaporkan dibantai oleh orang-orang Kristen.
Iya, bisa jadi bang, tapi bukan bukan hanya Muslim aja bang. Dan kemarin waktu saya ada di Palu, waktu saya ada di Parigi, mereka banyak pindah. Ada beberapa saya lihat punya toko-toko itu, saya tanya itu dari mana tadi yang, oh kami tadi di Poso pak. Akhirnya kan bang, itu tanah mereka, harta mereka ditinggalkan begitu aja bang, di Poso nggak bisa ditinggalin karena mereka memang nggak dibolehin lagi tinggal di situ. Jadi yang jadi korban itu intinya bukan hanya dari satu pihak aja gitu bang, kedua-duanya menjadi korban gitu loh bang. Ya semoga nggak terulang lagi seperti itu, jauh-jauh itu bang ya. Nah, intinya semoga nggak terulang yang kayak gitu oknum kan gitu. Jadi nggak usah bahas-bahas ya kenapa dibubarkan gereja. Ya sama oknum gitu. Oke, kita kembali ke membahas bubarkan gereja. Gini bang, kita kan selalu berusaha melihatnya dengan cara yang objektif kan bang, lurus kan bang. Kita pun tidak mau, bagi saya pribadi kalau salah ya salah, benar ya benar, kan gitu bang. Tapi memang kalau dikatakan tadi memang banyak gereja itu nggak diperbolehkan ibadah, itu memang faktanya demikian kan bang. Itu nggak bisa kita bilang. Gini, saya jelasin kepada Anda ya. Pertama gini, kejadian di Cidahu, Pila jadi rumah ibadah. Salah udah dari Kristennya. Tuh. Oke, Tuh saya oke, nggak perlu bahas lagi. Yang kedua, Gresik ya, belum ada IMB udah dibangun bangunannya. Tuh, akhirnya digeruduk warga. Terus kebanyakan Kristen di Indonesia ya itu banyak melanggar prosedur negara. SKB 2 Menteri itu setidaknya kalau kita bangun rumah ibadah di sekelilingnya ada KTP yang mana KTP itu memakai rumah ibadah ini. Kalau ada gereja sekelilingnya harus 90 KTP Kristen. Kalau ada masjid sekelilingnya 90 KTP Islam. Gitu. Kalau ada pura sekelilingnya 90 dari KTP itu Hindu. Ini ya bangun masjid di tengah Muslim, kagak ada pula KTP-nya 90 orang Kristennya, tapi maksa dibangun, akhirnya digeruduk orang. Nggak salah orang itu bang. Saya nggak nyalahin yang geruduk gitu, udah betul digeruduk itu sesuai prosedur negara. Kenapa mau dilanggar? Tapi kita harus jujur juga bang, bahwa izin pendirian gereja tidak semudah itu bang. Gitu loh. Dan saya udah menemukan di banyak kota, di banyak wilayah bang, tidak semudah itu membangun bang. Walaupun udah dapat kita ini dan itu, belum tentu bang bisa. Nah nanti kalau saya buka data bagaimana ibadah-ibadah yang dibubarkan, bagaimana penolakan-penolakan terhadap acara Natal, kan salah juga saya bang. Kan saya juga punya data bang. Gitu. Tapi kan rasanya karena abang saya lihat orangnya debatnya enak, jadi rasa saya nggak perlu saya buka tuh. Kita mau bicara enak-enak aja gitu bang. Kan gitu. Ya itu sih. Makanya yang kayak gitu nggak penting lah maksud saya kalau dibahas. Yang penting itu bahas ajarannya menurut saya. Bukan bahas oknum dan polemik. Buat apa coba? Iya. Ya sejauh ini sih saya pikir kita pun sebagai umat Kristen kan bang, kita pun menghimbau kepada warga-warga gereja supaya mengikuti SKB 2 Menteri itu, supaya mengikuti ketentuan, supaya nggak terjadi seperti ini. Saya paham bang, ya bang tadi rumah dijadikan ibadah, rumah dijadikan, karena memang gereja kami ini kan banyak sekali jenisnya kan bang. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Itulah Ajarannya. masalahnya denomnya itu banyak gitu. Tahu saya. Akhirnya gerejanya beda-beda. Perlu banyak gereja di Indonesia, bingung jadi ya. Karena denomnya beda-beda gitu. Itu yang jadi masalah. Saya tahu. Bahkan saya ada lihat videonya 6 gereja bertetangga, 6 susun gerejanya, teman-teman. Buat apa 6 gereja bertetangga pula? Gini bang ya. Karena memang kami Kristen ini kan bang, ajarannya itu banyak sangat bang. Ya, Jadi kalau itu saya tahu denom-denom yang berbeda tuh saya tahu. bayangkan bang, kita lu nggak usah bicara dulu Protestan dulu Katolik, nggak usah dulu, hanya bicara Pentakosta aja dulu bang. Pentakosta aja banyak turunannya bang. Yang ini boleh pakai ulos, ini nggak boleh. Yang ini boleh. Abang apa Kristennya? Saya GBI bang, saya Protestan. ya, saya Protestan. Ya, lanjut. Ya, jadi memang ya
betul bang, yang abang bilang tadi itu saya setuju, karena banyaknya kan harusnya gini, logikanya gini kan bang, logikanya gini, ini kan gereja, ini aja kagak penuh, ngapain lu bikin sampingnya lagi kan gitu bang, betul nggak kira-kira? Iya, saya heran aja kayak gitu banyak. Tapi bang, ada nih ya, nih tanda kutip, bisnis perpuluhannya menggiurkan katanya. Ayo, Gini bang, gimana? tadi itu bahasannya bang, jadi perpuluhan itu tidak ada di semua gereja bang, jangan salah memahami. Pengajaran yang ditekankan perpuluhan itu ada di gereja-gereja Pentakosta karismatik bang. Kalau abang coba berdiskusi dengan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang dari gereja misalnya Katolik, mohon maaf, dari Oh iya gereja, tahu saya, dari udah gereja, pengalaman itu. dari gereja Lutheran, itu mereka Hmm. ya kalau kalau anda kasih silakan, kalau enggak pun nggak apa-apa gitu gitu bang. Tapi kalau memang kami yang di Pentakosta karismatik ini, itu memang diajarkan bang. Jadi bukan gara-gara itu juga, karena rata-rata coba lah bang ya, coba abang buka nanti pendeta-pendeta kaya di Indonesia, misalnya kayak Gilbert, kayak Philip Mantopa, kayak banyak lah bang ya. Kenapa Mereka Gilbert? Gilbert kan gila perpuluhan dia itu. dia, Ya mereka iya, dia dan anaknya yang ngomong sampai transfer dibatasi jam 2. Kayak gimana ceritanya? itu kan Apa? personal dia bang, saya nggak berani karena kan ajaran kami nggak ada suruh seperti itu bang. Tapi karena dia bilang saya Ah. mendengar suara Tuhan, itu dia tahu lah itu kan bang kan. Jadi rata-rata bang, para gembala-gembala gereja besar di Jakarta, di Surabaya, di Medan, itu mereka tuh pengusaha bang, para pengusaha bang. Gitu. Jadi kalau kita Kalau bilang, kalau saya bang belak-belakan aja saya sebut nama pendetanya langsung. nggak apa-apa. Tapi kan bagi saya itu rasa saya kurang etis saya bang, salah saya nanti gitu loh bang. Gitu. Ya iya, artinya apa bang? Kebanyakan gini ya, teman saya aja pinjam uang buat apa? Waktu saya kerja dulu di tambang batu bara, buat ke gereja. Kata saya, masa ke gereja bayar? Hah? Maksudnya ke gereja gimana? Dia buat ke gereja, kata saya bayar ke gereja. Ada memang kami apa ya, katekisasi ya, katekisasi apa? Lupa namanya selain perpuluhan tuh namanya. Oh, Ada lagi kayak sumbangan sukarela kayak gitu setiap kali ke gereja. oh persembahan Lupa. maksudnya. Iya persembahan tuh ada kan istilahnya gitu dia nyebut. Iya, ada. Tapi kan itu kan nggak diinikan bang. Kalau itu kan nggak dipatok berapa harus, itu kan sesuai kerelaan hati dia doang. Pinjam dia dulu. Setiap kali belum gajian ke gereja tiap minggu apalagi itu 50.000 udah. Ya kolektor. Dan Kolektor. nggak dikasih juga nggak apa-apa loh bang. Aduh, jangan salah mengerti loh, jangan salah mengerti. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang buka gereja itu gara-gara perpuluhan, saya kurang setuju bang. Saya kurang setuju karena apa? Banyak pendeta tuh mereka tuh udah pada punya bisnis, punya usaha di luar sana bang, gitu loh. Jadi bukan. Salah bang. Nah, Mereka punya bisnis tuh karena puluh-puluhnya. Jangan salah. bisa kalau gini bang, kalaupun ada yang seperti itu nggak mewakili semua gereja gitu bang. Jangan salah memahami. Ah, aduh. Ya, yang bikin saya heran itu kan gini. Kalau di perjanjian lama sunat ya boleh sunat boleh kagak udah batal ya nggak perlu sunat karena Kristus tidak berguna kalau kamu menyunatkan diri. Habis itu babi haram di perjanjian lama, perjanjian baru semua boleh dimakan katanya kan gitu. Yang di perjanjian lama yang sakit-sakit itu batal semua. Tapi kenapa perpuluhan yang di perjanjian lama nggak batal gitu? Kenapa itu coba? Sunat perjanjian lama sakit disunat tuh batal. Habis itu babi ya haram di perjanjian lama boleh karena enak kan gitu. Yang enak diambil. Ini perpuluhan untuk suku Lewi perjanjian lama kok masih berlaku perjanjian baru? Itu bukan hanya ada di perjanjian lama loh bang, perjanjian baru juga ada.
Di mana? Di mana? Mulai dari Maleakhi 3 tadi Bang baca itu. Itu. Nanti Bang Maleakhi kan masih perjanjian lama juga toh. ya maksud saya dimulai dari sebenarnya perpuluhan tuh dari mulai zaman Abraham ada. Gini Bang, nanti saya kasih data di pertemuan berikutnya saya kasih data itu Bang, biar enak kita. Karena saya nggak bisa buka gadget saya ini Bang, nggak susah, lambat saya buka ini Bang. Enak ini. Gitu. Saya mau ngelamar aja udah di gereja jadi debt collector perpuluhan udah. Jadi kata jadi tukang tagih perpuluhan saya. Bisnis menggiurkan ini. Kalaunya ini ya kalaunya mereka malas ke gereja, saya datang ke rumah jadi debt collector perpuluhan saya. Persembahan itu kan Bang, itulah digunakan oleh gereja, yang digunakan oleh pendeta, pengerja gereja untuk operasional semua gereja Bang, untuk beli ini, beli itu, semuanya Bang. Jadi bukan, kalaupun ada gaji dia bukan berarti buat dia semuanya perpuluhan itu Bang, salah seperti itu. Tapi kalaupun ada pendeta yang bersikap seperti itu di luar kekuasaan saya Bang untuk mengomentarinya gitu loh Bang. Ya, banyak juga Bang ya pendeta ada yang bilang kagak bayar perpuluhan bulan nih kau masuk neraka katanya. Kayaknya Bang. Ada videonya ada kalau Anda mau. Oh iya, kalaupun ada yang bilang begitu itu kan bukan dengan dasar Alkitab Bang. Mungkin karena marah dia sendiri Bang. Tapi itu nggak boleh seperti itu. Karena kita hamba Tuhan ini harus memberi contoh, teladan Bang. Bukan marah-marah sama jemaat. Iya. Udah kayak utang aja itu perpuluhan Bang. Kalau nunggak denda. Justru gini Bang, kalau jemaat itu nggak memberi perpuluhan, misalnya nih biasa dia memberikan kan Bang, biasa dia kasih. Tiba-tiba dia nggak kasih kan gitu kan. Kita tanya empat mata Bang, kita panggil empat mata. Salam Bapak Ibu, Pak, apa ada masalah Pak? Saya lihat Bapak nggak ada kasih perpuluhan. Oh iya Pak, usaha saya lagi bangkrut, lagi susah. Mari kita doakan Pak. Gitu Bang, kita doakan dia. Saya pikir tadi usaha saya lagi bangkrut, ini saya modalin. Mana kasihnya? Kalau cuma saya doakan, saya juga bisa kayak gitu. Seharusnya kalau ajaran kasih ini saya modalin. Kan kayak gitu. Aduh. Mesti juga kasih ini modalnya nih, gitu Bang. Aduh. Tunjukkanlah ajaran kasih yang benar. Bukan cuma kasih aja digemburkan. Tapi apa? Di prakteknya nihil. Kan gitu. Jadi memang Itu gini, deh. Bang, saya pun tidak bermaksud Ya. membela ini. Karena kalau kita mau terus terangkan Bang, ya mungkin sih teman-teman mungkin melihat di luar ada yang pendetanya hedon, kaya segala macam. Itu di luar otoritas saya Bang. Bukan berarti saya bilang berarti semua pendeta tuh nggak ada yang salah menggunakan uang itu. Itu urusan mereka Bang. Memang betul ya ada juga yang artinya dia tuh kaya banyak uang dan nggak mencerminkan sebagai hamba Tuhan. Itu saya nggak berkapasitas untuk apa namanya itu, untuk mengomentari mereka. Itu biarlah urusan dia gitu Bang. Tapi pengajaran. Tapi Bang, saya harap nanti Anda naik kembali gitu ya. Tolong kasih data perpuluhan tuh. Karena saya nggak ketemu alasannya. Kenapa yang perpuluhan di perjanjian lama masih dipakai sampai sekarang gitu. Tuh. Oke, gitu Bang. Ini karena di tempat saya udah jam 12 malam juga Bang. Saya perlu istirahat gitu. Karena tadi udah 4 jam lebih kayaknya saya live streaming hari ini. Oke. Baiklah Bang. Besok kita bisa ketemu kembali gitu ya. Mungkin ada yang mau Anda sampaikan sebelum saya ya menurunkan Anda gitu Bang. Jadi gini Bang, saran saya gini, karena saya lihat yang ikut di rumah Bang ini banyak sekali Bang, 8.300. Saran saya gini lah Bang, saya kan ikut juga berkali-kali debat di room yang lain teman-teman Abang. Kalau boleh, baik itu Kristen, baik itu Islam, agama apapun, kalau kita berdebat itu mari kita berdebat yang sehat. Kalau kita diskusi yang dulu kita saling, kita terlalu jangan sampai kita berdebat, Bang. Kita hormati lagi, itu saran saya Bang. Menghormati kita, Bang, itu aja. Karena Indonesia ini Bang, negara tidak damai Bang. Oke, thank you ya Bang ya. Terima kasih atas sarannya gitu ya. Ya saya perlu kasih tahu Abang juga.
Kenapa saya membuka room ini? Pertama karena memang ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Quran saya, Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan berilah mereka dengan pelajaran yang baik, debatlah mereka dengan cara yang baik. Itu satu. Yang kedua, di dalam Quran surah Al-An'am, wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kamu menghina sesembahan orang lain. Nah, tuh. Makanya ya kalau kita bisa diskusi pakai cara yang baik, kosakatanya yang baik gitu. Ya kan orang menunjukkan adab, semoga aja mendapat hidayah kan. Terus Kristen juga tertarik kan gitu. Gitu, Bang. Bagus itu bang, kalau kita berdakwah dengan cara yang bagus, coba lah bang, coba. Kan abang juga tahu kan roomnya, contoh misalnya saya sebut aja lah Uniripa misalnya, atau Juma misalnya. Ya beda lah, beda itu pembawaan, mungkin pembawaannya. Iya, saya berkali-kali di-kick mereka dari room mereka bang, karena saya akhirnya jadi keras. Coba lah bang, dengan cara seperti itu, apakah orang yang di luar muslim ini akan tertarik mengikuti muslim bang? Saya nggak yakin. Ya tergantung orangnya, ya beda gitu ya bang ya. Oke, makasih dulu atas diskusinya malam hari ini ya. Oke, kalau gitu saya izin turunkan abang dulu ya.